Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih mentakdirkan kita beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala pula masih mentakdirkan kita berada dalam Islam, sehingga dengan dua nikmat ini, nikmat iman dan nikmat Islam, kita mampu merasakan nikmatnya, manisnya iman. Dengan dua nikmat ini pula nanti akan menjadi tonggak penentu seorang hamba ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita juga harus meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar, baik di dunia, baik bagi penduduk dunia atau penduduk bumi, maupun bagi penduduk langit. Allah Ta'ala berfirman, Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya bagi penduduk langit, agama para malaikat, itu semuanya agama Islam. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling benar di muka bumi adalah Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dan sungguh aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku sempurnakan juga untukmu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sungguh pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang patut kita syukuri juga, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini dalam rangka beribadah kepadanya dan juga menuntut ilmu. Ini keutamaan yang besar bagi orang yang ingin mendapatkan ketenangan dalam dunianya, di dalam kehidupannya, maka sering-seringlah bermajlis ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma min qaumin ma ijtama'a qaumin min baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, tidak ada atau salah seorang di antara kalian atau suatu kaum di antara kalian berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Untuk apa? Yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membaca kitabullah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
wa yatadarasuna bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka rahmat, ketenangan. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat melindungi mereka, menyeliputi mereka, artinya ditolong oleh malaikat segala urusannya, didoakan oleh malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala sebut namanya di antara penduduk-penduduk langit. Si fulan belajar ilmu agama, si fulan mendengarkan ilmu agama. Nama kita digaungkan di penduduk langit sana. Subhanallah, ini keutamaan yang sangat besar. Dan bagi orang yang ingin mendapatkan ketenangan hidupnya, sering-seringlah bermajlis ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas suatu tema yang mana tema ini ya mudah-mudahan bisa kita amalkan, yaitu sifat orang-orang yang diharamkan atasnya neraka Allah Azza wa Jalla. Sifat orang-orang yang Allah haramkan neraka atasnya. Ini adalah sifat-sifat yang sungguh luar biasa. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mengajarkan kepada kita sifat ini, terutama bagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan keutamaan, dirinya akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tauhid bagaimana ya Ustaz? Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan haramkan neraka atas orang yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, dalam rangka dia betul-betul mengharapkan wajah Allah. Ya. Artinya apa? Dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallah di dalam hatinya, dan dia mengilmui kalimat tauhid tersebut. Apa syaratnya, apa rukun tauhid, apa rukun kalimat la ilaha illallah, dia ilmui. Ini ulum pribadi tidak mau mendalami. Kenapa? Karena sudah banyak ustaz yang menjelaskan masalah keutamaan tauhid. Akan tapi malam ini insyaallah kita fokuskan di hadis yang lain. Di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan sifat orang-orang yang diharamkan atasnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Untuk tauhid insyaallah para ustaz yang sudah di sini mungkin sudah banyak menjelaskan ya. Jadi ulun tidak mau berpanjang lebar karena insyaallah ini sudah paham yang seberataan. Tapi mungkin hadis yang insyaallah akan aku membacakan ini mungkin jarang kita dengar. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, yahrumu 'alan nar 'ala kulli hayyinin wa layyinin wa sahlin wa qaribin minan nas. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka bagi setiap orang yang hayyinin, orang yang selalu merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, wa layyinin, dan orang yang lembut hatinya, bersikap lemah lembut kepada orang lain, wasahlin, dan orang yang mudah, wa qaribin minan nas, dan orang yang dekat kepada manusia. Jadi ada 4 sifat di hadis yang mulia ini tentang sifat orang yang diharamkan atasnya neraka. Yang pertama, yahrumu 'alan nari 'ala kulli hayyinin,
Allah haramkan atas neraka kepada setiap orang yang hayyinin, orang yang merendahkan hatinya, orang yang tidak pernah sombong ketemu dengan orang lain. Dia tidak pernah menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Ini diambil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Itulah hamba-hamba Allah yang Rahman. Apa sifatnya? Alladzina yamshuna 'alal ard, orang-orang yang ketika berjalan di atas muka bumi ini dengan sifat haunan. Hana yahunu haunan. Dengan sifat rendah diri. Dan apabila seseorang yang jahil yang mengata-ngatai dia, maka dia ucapkan qalu salama, dan dia berkata kepada orang yang mengganggunya, orang yang menzaliminya dengan kalimat salim, kalimat yang penuh dengan keselamatan. Ini adalah sifat yang pertama, orang yang akan insya Allah dijauhkan atau diharamkan baginya neraka Allah, yaitu dengan sifat rendah hati. Jangan sampai kita mengutamakan diri kita dengan ilmu kita, dengan pendidikan kita, dengan harta kita, dengan nasab kita, kita berbangga kepada orang lain dan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Ingat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dua sifat yang jauh berbeda. Sifat apa itu? Sifat iblis dan sifat para nabi. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang sifat iblis, yang mana beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, dan dia mengatakan ana khairun minhu. Ya Allah, aku enggak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ini sifat iblis, merasa bangga diri, sombong. Berbeda dengan sifat Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mengatakan wa akhi Haruna huwa asahhu minni lisanan. Ya Allah, sesungguhnya saudaraku si Harun alaihissalam huwa asahhu minni lisanan, dia adalah nabi yang lebih fasih lisannya daripada diriku. Ini sifat yang bertentangan. Yang pertama sifat iblis, orang yang suka bangga diri, dengan sifat nabi yang merendah. Bahwasanya ada orang yang lebih baik pada dirinya. Nah, inilah sifat yang harus kita miliki. Jangan sampai kita ketika berjalan di muka bumi ini dengan sifat bangga, dengan banyaknya sedekah kita, banyaknya salat kita, banyaknya puasa kita, sehingga kita menjadi ujub dengan amal soleh kita. Begitu juga Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, az-zahidu alladhi idza ra'a ahadan dhanna annahu khairun minhu. Orang yang zuhud itu, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah orang yang apabila melihat seseorang berjalan dan dia berprasangka bahwasanya orang itu lebih baik pada dirinya. Ini orang-orang yang zuhud yang hakiki. Ketika dia berjumpa dengan orang, dia merasa orang tersebut lebih pada dirinya. Jangan sampai kita sudah banyak sholat malam nih, meremehkan orang lain. Kita banyak puasa, orang yang berpuasa meremehkan orang yang tidak berpuasa. Orang yang sholat malam meremehkan orang yang tidur malam sampai subuh. Bisa jadi orang yang tidur tersebut lebih mulia di sisi Allah, karena dia ketika bangun dia menyesal, bertobat kepada Allah.
oh tadi malam aku kada kau salat. Menyesal dia. Berdoa kepada Allah minta ampun. Akan tapi orang yang salat malam bisa jadi nanti muncul ujub di hatinya. Naudzubillah. Karena syaitan itu sangat lembut memasuki ruang-ruang hati kita. Syaitan sangat paham tentang hati-hati kita. Apalagi orang-orang yang ahli ibadah, mereka atau syaitan masuk ke dalam hati yang suka ujub. Dibuat hatinya ujub. Dan sifat ujub kata Nabi SAW adalah salah satu sifat yang mencelakakan orangnya. Kata Nabi SAW, salah satu muhlikat. Ada 3 perkara yang akan membinasakan seorang hamba. Di antaranya, i'jabul mar'i ala nafsih. Ujubnya seseorang atas dirinya, atas amalannya. Jadi ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya kami menasihati diri kami pribadi dan jamaah semuanya agar tidak merasa ujub dengan amal ibadah kita. Jangan sampai kita merasa amalan kita lebih baik daripada orang lain. Jangan sampai kita merasa diri kita lebih pintar daripada orang lain. Dirinya lebih benar daripada orang lain. Kemudian ya, sifat yang harus kita jauhi juga yaitu sifat hasad kepada orang lain. Karena sifat hasad ini juga akan mengganggu orang-orang yang dia ingin memiliki hati yang rendah, yang suka merendah kepada orang lain. Maka kalau seandainya hati kita terjatuh dalam sifat hasad, dengki, iri kepada orang, maka sifat ini akan menutupi sifat yang ingin memiliki sifat rendah kepada orang lain. Lihatlah bagaimana keutamaan orang yang berusaha menjauhkan hatinya agar tidak terjatuh dalam sifat hasad. Nabi SAW pernah duduk-duduk dengan para sahabatnya. Kemudian dia mengatakan, yatlu'ul an rajulun min ahli jannah. Ketika kita duduk-duduk, misalkan pian-pian duduk nih di pinggir masjid, ya, begitu juga Nabi SAW dulu dengan para sahabatnya duduk di pinggir masjid. Kemudian ada orang datang dan Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, dia min ahli jannah, dia termasuk orang yang penduduk surga. Datang. Ternyata yang datang ini adalah kalangan Ansor, sahabat Ansor. Datang ke masjid dengan menenteng sendalnya, kemudian terlihat dari dirinya bekas wudu, yaitu dengan rambutnya basah. Kemudian esok hari lagi Nabi duduk dengan para sahabatnya, mengatakan lagi dengan kalimat yang sama, yutla'ul an rajulun min ahli jannah. Akan muncul kepada kita laki-laki dari surga, dari penduduk surga, atau dia termasuk ahli surga. Sampai 3 hari begitu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, sehingga sahabat yang mulia Abdullah bin Amr penasaran dengan sahabat dari Ansor tadi. Kemudian dia datangi rumahnya, dia bertamu selama 3 hari. Penasaran apa sih amalan yang digawi oleh sahabat tadi? Ternyata dia tidak dapati amalan yang khusus. Ketika dia bermalam di rumah sahabat tadi, Abdullah bin Amr tidak mendapati amalan khusus. Dia tidak sholat malam. Dia tidak berpuasa di siang harinya, di malamnya tidak sholat malam. Dia tidak membaca ayat suci Al-Quran. Sampai di hari ketiga dia mengatakan, tujuanku datang ke rumahmu ini ingin mengetahui amalanmu. Karena Nabi SAW pernah bersabda 3 hari berturut-turut tentang dirimu. Karena engkau dikatakan termasuk penduduk surga. Maka sahabat tadi mengatakan, aku tidak memiliki amalan khusus kecuali aku selalu menghilangkan rasa hasadku kepada seluruh penduduk Madinah. Jadi sebelum tidur sahabat itu memplongkan hatinya agar tidak terjatuh kepada sifat iri kepada saudara-saudaranya. Nah, inilah yang harus kita usahakan. Pelajaran-pelajaran ini yang harus kita usahakan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena amalan hati itu lebih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan anggota badan yang lainnya. Karena amalan hati itu sangat menentukan. Contoh seperti ayat tadi, orang tidak memiliki amalan yang lebih, akan tapi hatinya bagus. Hatinya diusahakan jauh dari sifat hasad. Karena amalan hati itu lebih berat pahalanya dibandingkan amalan anggota badan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari tadi kita sampaikan bahwasanya amalan hati itu lebih berat pahalanya dibandingkan amalan yang lain karena mengambil dari perkataan Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, "Ma fuddila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kasratis shalah wala bi kasratis shaum." Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, tidaklah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW tersebut diutamakan, dimuliakan dengan banyaknya salat mereka, bikasratis salat, dengan banyaknya salat mereka, wala bikasratis shaum, tidak juga mereka dimuliakan dengan banyaknya puasa mereka. Akan tapi kata beliau, walakin fuddilu ma fi qalbih, akan tetapi mereka diutamakan menjadi hamba Allah yang paling mulia setelah para nabi itu, para sahabat Rasulullah SAW, yaitu dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Ini keutamaan yang sangat luar biasa, ya, manakala kita berusaha menata hati kita. Kemudian juga sahabat yang mulia Murrah bin Muawiyah mengatakan, kanu yarawna, para sahabat dahulu ketika dia berpendapat orang yang paling afdal di antara mereka adalah aslamuhum qalban wa lisanan. Para sahabat Nabi SAW terdahulu ketika menilai orang itu lebih utama pada dirinya, itu dilihat dari selamatnya hatinya dari penyakit hati dan selamatnya lisannya dari menzalimi saudara-saudaranya. Lagi, sahabat itu menganggap dirinya yang menganggap sahabat yang lain lebih dari dirinya, itu dilihat dari selamatnya hatinya dari penyakit hati dan selamatnya lisannya dari menzalimi saudaranya. Menzalimi ini apa maksudnya, Ustaz? Menggibah, mengadu domba, memfitnah, menyambati dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika kita introspeksi diri kita, sudahkah lisan kita ini selamat dari mengganggu saudara kita? Sudahkah hati kita ini selamat dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, ujub, takabbur, sum'ah, riya, hasad, iri, dengki dan lain sebagainya dari penyakit hati? Maka dari itu kaum muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling banyak hafalannya. Orang yang berilmu itu, kata para ulama, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, laisal ilmu bi kasratir riwayah. Bukanlah orang berilmu itu banyaknya memiliki hafalan hadis, banyaknya memiliki hafalan Al-Qur'an. Walakinnal ilma al-khasyah, akan tetapi ilmu yang bermanfaat itu atau orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi dengan ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan hati kita ini bersikap rendah hati kepada orang lain, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Type yang kedua, sifat orang yang dijauhkan atau diharamkan bagi neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu layyin. Orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut bukan berarti lemah, bukan. Akan tetapi dia memiliki sifat lembut.
Karena sifat lembut ini sangat bisa mempengaruhi orang lain. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mempraktikkan bagaimana sikap lembut kepada orang-orang yang mungkin berani kepada Allah, suka bermaksiat kepada Allah, seperti orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang Yahudi dalam Al-Qur'an dengan panggilan apa? Dengan panggilan yang sangat lembut. Ya Bani Israel. Wahai Bani Israel, itu siapa? Orang-orang Yahudi. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Israel disebut adalah nama seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Orang-orang Yahudi kebanyakan dari keturunan Nabi Yakub. Dipanggil dengan panggilan lembut. Contoh seperti kita misalkan, wahai anak-anak bangsawan. Apa misalkan ya Banu Talib misalkan. Ya Banu Saif misalkan. Itu kalau kita dipanggil, wahai anak-anak bin Talib, wahai anak-anak bin Saif, bin Misfir dan lain sebagainya, dipanggil, kita pasti lembut sekali. Ini Allah mengajarkan kita di dalam Al-Quran Karim untuk bersifat lembut kepada manusia, walaupun dia mungkin tidak baik kepada kita, kurang sopan kepada kita dan lain sebagainya. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan sikap lembut. Ketika Nabi SAW berjalan berselisihan lawan orang Yahudi, kemudian orang Yahudi ini berpadah lawan Nabi, Assalamualaikum. Kata orang Yahudi kepada Nabi kita Muhammad SAW, Assalamualaikum. Artinya apa? Assam artinya adalah kematian kematian atasmu wahai Muhammad. Kecelakaan atasmu wahai Muhammad. Kebinasaan atasmu wahai Muhammad. Maka Nabi menjawab, alaika. Cukup alaika. Atasmu juga. Kemudian lewat lagi dengan orang Yahudi, dikatakan lagi sama orang Yahudi, Assalamu alaika. Kemudian ada lagi Yahudi ketika berjalan melewati orang Yahudi lagi, dikatakan oleh orang Yahudi, Assalamu alaika. Wahai Muhammad, kecelakaan atasmu. Kemudian Aisyah, istrinya yang mulia, radhiyallahu anha, protes. Kalau bahasa kita, sangkal. Ini apa nih? Doanya kok parah benar. Ya. Maka kata Aisyah membalas, wa alaikassalam ya abnal qiradah wal khanazir. Aisyah mengatakan, celaka juga atasmu wahai anak-anak kera dan anak-anak babi. Saking kerigitannya Aisyah dengan orang-orang Yahudi tersebut. Dia katakan, wa alaikassalam ya abnal qiradah wal khanazir. Atasmu juga kecelakaan wahai anak-anak kera dan anak-anak babi. Maka Nabi SAW mengingatkan Aisyah, ya Aisyah, mahlan. Wahai Aisyah, pelan-pelan. Jangan tersulut emosi. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar doa mereka untukmu? Iya, aku dengar. Tapi kata Nabi, aku sudah jawab atas mereka. Wa'alaika, cukup wa'alaika. Jangan ditambahi menghina orang tuanya, menghina keturunan nenek moyangnya. Nabi ajarkan kepada istrinya tentang sikap lemah lembut. Kemudian di hadis yang lanjutnya, kata Nabi SAW kepada Aisyah, Innallaha rafiqun yuhibbu rifqa. Kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, ya Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Jadi kalau seandainya di antara kita ini memiliki sifat lembut, berbahagialah pian. Ya. Kembangkan, teruskan, istiqomahlah dengan sifat lembut pian. Kalau di antara kita yang masih memiliki sifat yang kurang lembut, maka lembutkan hati pian dengan contoh-contoh seperti ini. Membaca sejarah-sejarah Rasulullah SAW, bagaimana lembutnya beliau di dalam berakhlak. Karena kelembutan ini sangat penting.
Begitu juga kalau kita ingin rumah tangga kita bahagia, ingin rumah kita itu tentam. Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan." Jika Allah menginginkan kebaikan atas seseorang atau atas rumah tangga seseorang, adkhala fihi ar-rifqa, Allah masukkan ke dalam rumah tangga tersebut sifat lemah lembut. Ya, sifat lemah lembut. Apalagi di zaman sekarang, anak-anak kita namun kita karasi buka, melawan, menyahut lawan kuitan. Wah, pian ini nakal kenapa? Gerang ini kada bagus banget. Ah, bah ni, pian ini bah nakal bahaya. Singgungnya bahari sifat kita. Maka dibutuhkan sifat lembut di zaman sekarang ini, masya Allah, ya. Luar biasa, ya. Berat tantangan kita di dalam berdakwah. Kemudian begitu juga di dalam berdakwah, kita juga harus lemah lembut kepada jamaah di dalam menyampaikan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah." Sampaikanlah jamaah tersebut atau hamba-hamba Allah tersebut, dakwahilah mereka dengan menuju jalan Allah, artinya mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah bil hikmah, dengan lemah lembut dan ilmu. Ya, hikmah di situ ada dua, dengan lemah lembut dan juga berilmu. Jangan kita hanya lemah lembut tapi kada berilmu, salah juga nanti mengajari orang. Jadi di dua-duanya harus ada. Bil hikmah tadi sekali lagi dengan ilmu dan lemah lembut. Jangankan kita berdakwah kepada dakwah yang benar, orang-orang yang berdakwah kepada kesesatan, kalau seandainya orang tersebut mengajak orang untuk tersesat di jalan Allah, tapi dengan cara lemah lembut, banyak yang mengikuti. Karena kata Nabi SAW, ya, orang yang memiliki sifat lemah lembut tersebut pasti pada dirinya dipenuhi dengan hiasan. Ya. Jadi sifat lemah lembut itu akan menghiasi seseorang. Kemudian kalau seandainya lemah lembut itu tidak ada pada diri seorang, maka dia akan merusak seseorang. Kasar, ya, semena-mena. Ini akan merusak dakwah. Jangankan itu, kita lihat contoh Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun alaihissalam ketika berdakwah kepada manusia yang paling membangkang, Fir'aun. Apa kata Allah? Wa qul lahuma qawlan layyinan. Wahai Musa dan Harun, sampaikan kepada Fir'aun dengan kalimat yang layyin, lemah lembut, agar Fir'aun itu merasa takut. Siapa di antara kita yang menganggap diri kita lebih baik daripada Nabi Musa? Tidak ada. Dan siapa yang lebih buruk daripada Fir'aun? Tidak ada. Pemimpin di zaman sekarang ini tidak ada yang lebih buruk daripada Fir'aun. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan kalimat lembut. Karena kelembutan itu akan menghiasi seseorang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang ketiga, yaitu yuhrimu 'alan nari 'ala kulli hayyinin layyinin wa sahlin, yaitu orang yang mudah. Mudah apa Ustaz? Orang yang mudah, dia memiliki sifat mudah diajak, ya. Ketika dia membeli sesuatu barang, dia memudahkan orang lain. Ketika dia menjadi penjual, pedagang, dia memudahkan menjual barang kepada orang lain, mudah. Ya. Ketika dia ditagih hutang, mudah. Ditagih hutang kada bijauh, kada buka. Jadi orang tersebut memiliki sifat mudah. Mudah dikawani, nyaman dikawani orang. Ya. Ketika dia berjualan, dia memudahkan penjualnya. Oh, ini pian harganya sekian.
Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, kata Nabi SAW. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia mudah ketika menjual. Jangan sampai kita menjual menipu orang. Ini adalah keburukan, kezaliman kepada saudara kita. Akan tapi kalau kita memiliki sifat mudah, ketika pembelinya ingin mengambilkan barang, kita ambilkan, kita mudahkan pembeli ini untuk membeli barang. Samhan idza ishtara, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang lemah lembut atau mudah ketika dia membeli. Jangan menawar berlebih, hantak terus harganya sampai serendah-rendahnya, mengalihi pembeli, jangan. Kalau sudah sekali tawar, sudah mudah ketika dia membeli barang. Samhan idza iqtada, dan mudah ketika dia bergaul. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita pindah yang keempat karena waktu kita mepet ya. Nah. Kemudian yang keempat, sifat keempat bagi orang yang diharamkan atas neraka yaitu waqaribin minan nas, orang yang dekat dengan manusia. Orang yang dekat dengan manusia, artinya apa? Dia mudah dikawani orang. Orang lain senang dekat dengan dia. Karena dia tidak suka mengganggu orang lain. Berbeda dengan orang yang suka zalim, mulutnya itu suka menyambati orang akan menjauh. Tangannya kada berani, suka mengganggu orang, suka mukul orang, kada bersalah dipukul. Batisnya, kakinya juga seperti itu. Maka kata Nabi SAW, orang yang paling keras siksanya nanti di hari kiamat adalah orang tarokan nasu itqa'a syarrihi. Yaitu orang yang manusia meninggalkan dia karena takut akan keburukannya. Lagi orang yang termasuk azabnya pedih di hari kiamat nanti, yaitu orang yang dijauhi oleh manusia karena manusia takut akan keburukannya. Karena setiap hari berbuat buruk, menzalimi orang. Ini kembali ke akhlak kita, kembali ke akhlak seseorang. Karena akhlak seseorang itu sangat berpengaruh kepada muslim yang lainnya. Menjadikan muslim yang lainnya suka dekat dengan dia. Ketika kita menjadi guru atau menjadi orang tua di rumah, kita usahakan diri kita ini dekat dengan keluarga kita. Seorang guru, seorang ustaz dekat dengan muridnya. Berusaha mendekati muridnya, jangan sampai jaim. Jaga image. Aku ustaz. Siapa yang hendak berilmu paraki aku. Kita usahakan diri kita ini nyaman di bekawan-kawan orang. Kata Nabi SAW, al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Mukmin yang sejati itu adalah orang yang mudah bergaul dengan saudaranya dan orang lain juga mudah bergaul dengannya. Wala khairan fil mu'min, dan tidak ada kebaikan seorang mukmin yang la ya'laf wa la yu'laf. Dia itu sulit bergaul dengan orang lain dan orang lain juga sulit bergaul dengan dia. Kadang mau berkawan. Kalau berkawan menzalimi orang, mengganggu orang. Ini bahaya. Karena banyaknya amal akan tetapi buruknya akhlak itu percuma. Sebagaimana dikisahkan di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa. Akan tetapi kata para sahabat yang lainnya, lisan perempuan tersebut suka menzalimi orang lain. Mulutnya pedas, tajam. Kalau mengejek orang tuh luar biasa, menyelekit. Menyelekit itu apa? Bayi muar kalau bahasa kita. Sakit hati kalau kita disambati oleh fulan.
Kata Nabi SAW, la khaira fiha wa hiya finnar. Kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan dari perempuan tersebut dan dia termasuk orang penduduk neraka. Jadi Nabi Muhammad SAW menafikan amal ibadahnya. Kenapa? Karena akhlaknya yang buruk, lisannya yang suka menzalimi orang lain. Karena di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu, muslim yang benar itu adalah muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Selamat dari lisannya itu menyambati, ya. Tidak hanya menyambati lewat mulut saja, tidak hanya mengejek orang atau menggibah seorang dengan mulut saja, akan tapi juga mengejeknya dengan isyarat, dengan mata misalkan, ya. Tangan. Kalau misalkan ada yang datang, misalkan matanya buta misalkan, datang menyambat orang, atau ada orang yang matanya kedemdet sebelah, selesai kan? Terus sedikit kah? Jadi seperti itu, ya. Muslim yang baik, Muslim yang benar, atau Muslim sejati itu kata Nabi SAW adalah Muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya, gangguan tangannya. Tidak hanya tangan, kakinya juga, ya. Nah, begitu juga di hadis di riwayat yang lain diceritakan seorang wanita yang dia ibadahnya biasa saja, yang dia kerjakan hanya amalan wajib, salat wajib, puasa wajib, yang dia kerjakan tidak ada tambahan. Akan tetapi dia memiliki akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, ya, perempuan tersebut adalah orang yang baik dan dia termasuk orang ahli surga. Ini efek dari keburukan akhlak, ya. Nah, mungkin ini aja dulu yang bisa ulun sampaikan, ya. Dari sifat-sifat orang-orang yang diharamkan atasnya neraka, ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan sifat-sifat tersebut yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan amal-amal kita untuk bisa kita terus istiqomah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga mengampuni dosa-dosa kelalaian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan taufik kepada kita dan dijadikan kita orang yang suka beramal soleh dan termasuk dari golongan ahli surga yang masuk tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Kalau salah ucapan dan perkataan ulun mohon maaf, dan kekurangan yang lainnya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nas'alullaha al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.